Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama kami keluarga bahagia. Kita udah lama nggak buat vlognya ya. Sekarang vlognya udah nggak berempat lagi. Udah berlima nih, ada Ahsan anggota baru. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua ya yang sudah mendukung, mendoakan kita. Semoga kita semua nih menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi hari ini kita mau ngebahas tips ya teman-teman. Ya, tips apa itu? Tips gimana biar bayi yang baru lahir ini gak rewel atau gak sering nangis. Gimana sih tips supaya bayi itu jarang nangis seperti adik Ahsan nih, adem-adem aja gitu ya kan, ketika mau tidur gitu, gimana supaya nggak rewel gitu ya. Kita cek dulu ya satu persatu ya. Yang pertama, kita pastikan dulu pakaian si bayi nyaman dipakainya, bersih nggak pakaiannya, atau berkeringat, nggak risih dia. Jadi kalau bayi mau tidur itu bayi harus dengan pakaian yang nyaman, karena kan nanti kalau ibu-ibu baru punya anak bayi nih senang pakaikan baju cantik-cantik gitu, tapi dia risih sebenarnya. Jadi kita pakaikan baju sederhana aja tapi dia nyaman gitu, nggak bikin gerah. Jadi dia enak tidurnya. Ada orang karena dia mau keren dibelikan baju yang bulu-bulu, tapi anaknya dipakainya nggak nyaman, ada kepanasan geli-geli, jadi dia risih, jadi nangis anaknya. Yang kedua, pastikan pampers ataupun popoknya dalam keadaan bersih. Bersih, kering nggak basah. Kering nggak basah. Terkadang kan anak bayi itu sering 5 menit sekali pipis atau pap dia buang air besar, jadi nggak dibersihkan, jadi anak gini pengalaman yang ya 3 orang kami ngurus saya kayak gitu. 3 bulan pertama bayi itu 5 menit 10 menit sekali itu berak biasanya, tapi kalau udah 2 bulan udah mulai kurang lah. Makanya ya harus ekstra juga nih. Makanya mama sama ayah itu harus kerjasama. Yang ketiga, bayi itu harus dibedong. Kalau pengalaman kita itu bayi itu 1-2 bulan pertama itu dibedong supaya dia lebih hangat, kemudian tidak gampang terkejut. Kadang kan bayi kan dengar suara-suara deras, suara kita kan lagi dicerita gitu, kadang keras suara kita, gampang terkejut, terbangun, nangis gitu. Yang keempat, pastikan bayi itu dalam kondisi kenyang, nggak haus. Hausan ya. Jadi ini tugasnya ini siapa nih? Biasa ibu ya. Jadi ibu tuh yang tahu kondisi anak itu, bayi itu ini kenyang atau apa ya. Karena kan bayi itu kan bolak-balik ngenyut, bolak-balik. Kalau bayi baru lahir itu 2 jam sekali dia kasih air, kasih ASI. Yang kelima, kalau belum mau juga udah diperiksa pakaiannya, ganti popoknya, kita ini berikan ya, berikan sentuhan terbaik. Buat sentuhan terbaik ibunda ya. Dilus-elus kayak gini ya. Ini contoh lus. Nah, dilus-elus atau ubun-ubunnya, ininya, kepalanya dilus-elus gini, matanya digini-ginikan. Biasanya anak itu diberikan sentuhan itu dia merasa dekat sama orang tuanya, merasa orang tuanya itu berada di sisinya, jadi dia tuh tenang. Nah, lebih menenangkan anak aja sih. Yang keenam, kalau masih belum juga kita ayun, ditimang, angkat, gendong, timang. Atau memang capek ya nggak? Nimang gini. Udah ayun aja, ambil ayun sambil tidur kan, ayun gitu. Pastikan ayunannya bagus, jangan sampai terjatuh anaknya. Jadi kalau nggak bisa juga dia dilus-elus, ditimang ataupun diayun, ya kan, mau ibu, mau bunda, mau ayah, ya kan. Nah, timang anakku saya. Yang ketujuh itu diperdengarkan apa namanya ya,
sholawat, musik relaksasi. Kan ada banyak tuh musik-musik relaksasi. Tapi kalau misalnya anak itu terbiasa dengar murotal, dari dalam kandungan itu kan sudah sering diperdengarkan kayak murotal, sholawat, itu biasa terbawa sampai dia lahir. Jadi dia nggak asing lagi dengar itu ya. Jadi kalau misal kita sering dengar ngaji gitu kan murotal, dengarkan aja gitu. Dia merasa tenang ketika diperdengarkan itu juga gitu. Jadi ini salah satu untuk membentuk karakter si anak itu juga ya, untuk supaya dia tuh mendengar murotal, mendengar sholawat itu nggak asing di telinganya. Jadi kita dengarkan aja murotal, sholawat, dan itu bisa istilahnya menghilangkan gangguan-gangguan sihir, jin gitu kan, yang goib gitu. Karena kan di anak ini kan, kalau misal anak masih kecil itu kan dia sering bukan katanya, memang iya juga kan, banyak makhluk-makhluk yang gaib yang tidak nampak sama mata gitu kan, sama mata kita, tapi dia anak itu nampak gitu. Jadi dengan diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi ya kan, murotal ayat kursi, maka dia menjadi tenang. Yang mengganggu dia tuh di sekelilingnya itu pergi ya kan. Nah, jadi ya harus bukan hanya murotal ya kan, bahkan ibunya atau ayahnya gitu ngaji di depan dia gitu ya kan. Yasin wal Qur'anil Hakim gitu. Jadi ya ibadah juga, kita dapat pahala, kita jaga anak dapat pahala, ngaji dapat pahala ya kan. Semua mengandung pahala yang kita kerjakan. Yang ke-8 apa yang kira-kira yang terakhir nih? Ibunya. Pastikan ibunya dalam keadaan baik-baik saja. Jangan stres, jangan sedih, jangan marah atau gimana. Ibunya harus tenang, hatinya harus legowo. Anggap ini amanah dari Allah, titipan dari Allah. Mengurus anak itu ibadah, jadi ikhlas. Jadi ketika kita senang, kita rela, ikhlas, anak kita pun tenang. Tapi kalau anak kita merasa jengkel, marah, sedih, terbawa sama anak. Karena hubungan orang tuanya baik. itu sama anak itu ada hubungan ya, yang nggak bisa dipisahkan. Maka batin orang tua sama anak itu dia sangat dekat gitu. Maka kondisi orang tua itu harus dijaga ya, emosional ya kan. Gampang stres, karena kalau ibu gampang stres itu pengaruhnya sama anak gitu. Anak menjadi rewel gitu. Kayak ibu harus tenang. Terkadang kan ada sebagian orang tua dia panik gitu kan menghadapi situasi, mungkin anaknya panas gitu kan, jadi anaknya nangis, jadi paniknya gimana nih, bukannya menambah diam anak itu, anaknya tambah nangis, tambah ini kan, ya kenapa nih dalam hati anaknya ini, kenapa nih orang tua nih kalau kayak gini nih, jadi nangis dia, nangis jadinya ya kan. Karena apa? Orang tua tadi gimana nih, bingung dia mau ngapain gitu, karena lihat anaknya tuh nangis gitu kan. Jadi orang tua itu, ibu lah ya khususnya, harus tenang menghadapi situasi yang mungkin kita belum pernah mungkin anak pertama belum tahu gimana cara rawatnya gitu kan, nangis gimana nih, nangis ini gimana cara diamkannya gitu. Ibunda semua harus tenang, jangan tergesa-gesa, jangan panik ya. Konsultasi sama orang tua kita, sama dokter. Mungkin itu aja, semoga kita semua diberikan Allah anak-anak yang soleh-soleha ya, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Doakan juga kita ya kan, supaya Ahsan ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini anak ketiga kita loh, nih laki-laki ya. Cara dulu, belum pernah nih ngeplok, ini vlog pertama Ahsan. Nah, ini anaknya sangat baik budi ya, baru lahir dia nih, lahirnya sangat besar, 36 ya. Oh, mul besar. Tapi alhamdulillah dia sehat ya. Ini alhamdulillah dia nggak rewel ya. Karena bundanya 24 jam ngerawat ya. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki keturunan ya, yang pengen anak laki-laki, semoga dijabah Allah mendapatkan anak laki-laki. Yang punya anak laki-laki kepingin anak perempuan, dijabah Allah supaya cepat mendapatkan anak perempuan. Yang kepingin anak kembar, Insya Allah kita kepingin anak kembar nih, ya Allah berikan anak kembar. Mungkin kita semuanya yang kepingin memiliki anak putra putri yang terbaik, kita minta sama Allah SWT. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini di vlog ini. Semoga video ini menjadi edukasi kebaikan buat kita semua, menjadi amal jariah buat kita semua ya.
Dan kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.